Sharp Aquos R3, flagship resmi dari Sharp yang sekarang harganya udah murah banget di 3 jutaan, yang bisa jadi saingan berat si Poco X3 Pro yang baru aja keluar. Yuk langsung aja kita review Sharp Aquos R3. Halo guys, nama gue Stam dari Stark, dan mari kita langsung aja review si Sharp Aquos R3. Sebelumnya kalau misalnya kalian nggak dengar suara gergaji mesin, sorry, itu di sebelah rumah gue ada yang motong pohon. Tapi ya, langsung aja kita kasih harga dan speknya seperti biasa. Untuk harganya kalian bisa beli di harga sekarang yang udah murah banget, 3,5 jutaan atau 3,7 juta kalau misal barangnya lagi dikit. Yang varian 6GB RAM dengan internal storage sebesar 128GB yang udah support dual SIM hybrid, garansi resmi, dan juga yang pastinya ini barang baru ya guys, bukan barang bekas, ini barang segel baru. Seperti biasa, kalau kalian biar gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan untuk harga segitu kalian dapat spek pakai chipset Snapdragon 855 dengan fabrikasi sebesar 7nm, layar 6,2 inci 2K display yang udah 120Hz refresh rate, UFS 2.1 storage, dibuat oleh Corning Gorilla Glass 5, layarnya dan bodi belakang. Udah ada NFC, dual speaker, Qi wireless charging, dan juga punya baterai sebesar 3200 mAh yang support power delivery 2.0 atau charging sampai 18 watt. Nah, terus untuk si desain dan displaynya, untuk build quality-nya, Sharp R3 tuh frame sampingnya udah full terbuat dari metal, very nice, dan bodi belakangnya dia terbuat dari kaca yang udah dibuat oleh Corning Gorilla Glass 5 sama kayak si layar depannya. Dan untuk desainnya sendiri, ini desain belakangnya tuh bener-bener reflektif banget. Bisa kita lihat dia itu ngingetin gue sama Mi Mix 3. Kan Mi Mix 3 tuh kan reflektif banget, di R3 tuh mirip banget. Yang artinya ini fingerprint magnetnya benar-benar fingerprint magnet banget. Bisa kita lihat ini unit gue banyak banget fingerprintnya. Lebih gampang kena fingerprintnya pastinya. Dan untuk desain depannya bisa kita lihat ini unik banget. Beda dari yang lain, dia itu punya dua notch. Notchnya tuh yang di home button sama teardrop front kamera. Yang pertama, first impression awal gue pakai tuh memang kelihatan sedikit aneh. Gue kurang suka. Tapi setelah beberapa hari jadi lumayan oke lah, jadi gue nggak terlalu peduli sama desainnya. Overall menurut gue memang kalau bisa sih nggak ada home button, tapi gue nggak terlalu bother kalau misal ada home button juga. Oh ya, sama satu lagi untuk si pemakaian sarung tangan atau gripnya, ini gripnya tuh overall sebenarnya tuh enak banget. Cuma untuk pemakaian sarung tangan menurut gue ini kurang enak karena beratnya lumayan berat. Ini tuh seberat iPhone 11 Pro kalau nggak salah. Dan juga si layarnya memang lumayan besar, jadi pemakaian sarung tangan sedikit sulit. Terus si R3 juga dia punya LED notifikasi yang posisinya tuh di sebelah kanan front kamera. Gak cuma itu juga, dia udah ada NFC. Dan kalau misalnya kita tes pakai kartu GTO eksklusif kecing, very nice. NFC-nya tuh terletak di bagian sini, jadi di bawah kamera. Dan kalau misalnya kita scan, dia langsung nge-scan, dan bisa kita lihat ini tuh nggak selalu bekerja. Jadi kalau misal gue harus bilang, kira-kira bekerjanya tuh 9 dari 10 kali. Cuma sekalinya kerja ini langsung akurat banget. Tapi ya, udah ada NFC, very nice. Dan untuk fingerprintnya ini tuh di home button bisa kita lihat. Dan kecepatannya memang gak secepat HP zaman sekarang, butuh waktu sekitar 1 detik untuk ngebuka HP. Tapi at least udah lumayan akurat dan lumayan konsisten. Dan untuk Face ID-nya ini sangat cepat banget. Dan juga akurat. Cuma ini karena pakai front kamera, jadi gak ada sensor lain, gak ada kayak Face ID di iPhone. Cuma pakai front facing kamera aja. Gue gak rekomen kalian pakai Face ID karena gak bakal seaman kalau bisa pakai fingerprint atau PIN sekalipun. Jadi gue rekomen mending pakai security kedua tersebut. Nah, terus untuk kualitas layarnya sendiri, ini walaupun layar LCD tapi udah pakai layar eksklusif dari Sharp, yaitu IGZO display. Yang artinya kualitas layar di Sharp Aquos 3 tuh salah satu LCD terbaik menurut gue. At least untuk HP baru atau HP bekas, ini salah satu LCD terbaik yang pernah gue pakai. Punya detail yang super sharp dengan warna yang vibrant dan viewing angle yang bagus. Oh ya, kontrasnya juga ini udah sangat bagus. Satu lagi juga, biar dapat warna yang vibrant banget, kalian bisa ke settings, terus kalian scroll sampai nemu display, klik display, klik advance, scroll ke bawah, dan di sini ada settingan yang namanya basic settings di image quality. Klik basic setting, dan gue rekomen kalian ke dynamic atau ke recommended biar dapat kualitas image quality yang vibrant dan hidup. Oke, next mari kita move on ke si audio quality-nya. Sebelumnya, sekarang jadi ada hujan, jadi kalau misalkan kedengaran sedikit suara hujan, I'm so sorry. Tapi untuk kualitas audio quality, mari kita bahas yang pertama, audio via headphone jack. Yap, HP flagship udah ada headphone jack, dia itu di atas headphone jacknya. Dan untuk suaranya sendiri menurut gue ini udah sangat bagus. Untuk HP flagship ini ada bau-bau flagship quality-nya, which is very nice. Dia punya vokal yang super jernih, dengan bass yang punchy dan gak bleber.
separasi instrumen juga cukup bagus, dan sound stage-nya ini surprisingly lumayan luas. Cuma untuk full volume, ini nggak bisa keras banget sayangnya. Gue coba tes pakai headphone KOS Porta Pro yang butuh power 2 kali lipat daripada headphone biasanya. Pakai headphone tersebut di HP ini butuh volume sampai full 100% biar dapat volume yang gue prefer. Yang artinya kalau misalnya pakai headphone biasa, kayaknya harus di volume sekitar 80-85% untuk dapat volume yang gue prefer. Yang untuk HP flagship sebenarnya kurang bagus, tapi karena si audio quality sendiri cukup bagus, gue udah bisa bilang ini audio quality headphone jack-nya udah sangat bagus. Oh ya, satu lagi juga yang tadi gue lupa bilang, untuk sound signature-nya, ini tuh sound signature-nya cenderung ke arah warm atau bassy. Yang personal gue sangat suka. Dan untuk speaker-nya ini tuh stereo speaker, untuk volumenya bisa keras banget dengan minimal distorsi, dan kualitasnya sendiri udah cukup bagus. Punya vokal yang jernih, dengan sound stage yang cukup luas dan bass yang netral. Sound signature-nya juga ini cenderung ke arah balance. Tapi memang kalau mau dibandingin dengan Galaxy S10, X3 atau Google Pixel 4, yang pastinya kualitas speakernya jauh lebih bagus di HP tersebut. Ini tuh lebih ke kualitas speaker HP mid-range lah daripada HP flagship menurut gue. Tapi untuk harganya udah cukup bagus kok. Dan ini dia speaker testnya, gue rekomendkan pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail. Next, mari kita bahas si kamera quality-nya. Untuk kamera belakang di sini tuh pakai dual kamera. Kamera utama 12,2 megapiksel dengan f1.7 yang udah support optical image stabilization. Dan kamera keduanya itu ultra wide kamera, very nice 20 megapiksel dengan f2.4. Sedangkan untuk kamera depannya dia tuh pakai megapiksel sebesar 16,3 megapiksel f2.0 yang bisa record video sampai resolusi 1080p 30 fps. Dan untuk kualitas main kameranya ini untuk harganya menurut gue udah cukup bagus tapi not the best. Overall gambar masih punya detail yang super sharp dengan dynamic range yang lumayan bagus dan juga warna yang cukup natural. Ini tuh warnanya tapi lebih ke arah cool ya guys, atau lebih ke arah kebiruan. Sama juga dengan si kamera ultrawide-nya, dia punya temperatur warna yang mirip dengan main kameranya, which is very nice. Detail yang cukup sharp dan juga kontras yang bagus. Cuma ada dua kelemahan. Kelemahan pertama yaitu dari si fokusnya. Kalau misal kalian pakai ultrawide kamera dan objeknya terlalu deket, itu tuh kadang suka susah fokus. Dan yang kedua itu dari si aperture-nya, karena dia itu f2.4, jadi kalau misalnya kalian pakai kamera ultrawide di kondisi pencahayaan yang cukup rendah, itu kualitasnya bakal banyak noise dan detailnya bakal jadi soft. Tapi selain itu udah cukup solid. Nah terus untuk si photo wallet-nya, ini sebenarnya cukup oke. Tapi kalau misalnya mau dibandingin dengan HP baru zaman now kayak Poco F3 atau Redmi Note 10 sekalipun, bukan 10 Pro, gambarnya masih lebih bagus dan lebih hidup di HP tersebut. Di Sharp tuh cenderung gelap gambarnya dan juga dia punya noise yang masih cukup banyak dan juga detailnya sedikit soft. Tapi masih viable kok untuk foto low light. Dan juga untuk foto selfie-nya ini nothing special. Menurut gue cukup mediocre untuk zamannya. Asal ada pencahayaan yang bagus, kualitasnya sih udah cukup oke dengan detail yang bagus dan juga warna yang cukup hidup. Tapi for some reason ini rada susah fokus seperti HP Sharp lainnya pernah gue review. Dan juga dia gambarnya tuh kalau misalnya kalian ada backlight jadi kelihatan pucat. Untuk video recording dia bisa nge-record sampai resolusi 4K 30 fps atau 1080p 60 fps. Dan yang paling keren dua-duanya udah disabilisasi. Jadi ya ini dia sampel video recording pakai resolusi 4K 30 fps. Check it out. Next. Oke guys, ini video recording pakai resolusi 4K 30 fps. Kita coba stabilisasinya pakai electronic image stabilization. Di settingan kamera ada dua setting. Gue rekomend kalian switch ke electronic, jangan ke optical karena lebih stabil. Gue udah coba tes. Ini dynamic range-nya. Kita coba fokusin ke tanaman. Dan kalian bisa nilai di bawah gimana kualitas audionya juga. Next, untuk si gaming performance dia itu pakai chipset Snapdragon 855. Dan untuk Antutu score-nya, kalau misalnya kita ke Antutu benchmark, 855 tuh punya skor Antutu sebesar BAM 415.000. Yang punya CPU score lumayan besar di 100.000 dan juga GPU score yang masih besar banget untuk tahun 2021 di 150.000.
Dan ya, untuk game performance di Sharp Aquos R3, kalau mau main game semi-demanding kayak PUBG, bisa kita lihat di B-roll, dia bisa disettingan smooth sampai HD, dan udah bisa pakai frame rate ultra. Ya pastinya kan bisa di ultra HD, tapi harus download lagi, dan juga frame rate-nya bakal sampai high aja, nggak bisa sampai ultra. Dan yang untuk gameplaynya sendiri ini cenderung smooth dan juga responsif banget, dan yang pastinya sangat stabil. Terus kalau misalnya mau main game berat atau super demanding kayak Genshin Impact, ini masih bisa banget asal di settingan mix, medium, dan low setting. Dengan frame rate yang didapat tuh sekitar 40-50 fps-an. Terus untuk si gameplaynya ini cukup stabil kok, dan juga masih sangat enjoyable dan sangat playable. Cuma yang gue rasa tuh kalau misal kalian main game berat kayak Genshin lebih dari 30 menit, si HP-nya bakal kerasa panas dan juga bakal ada thermal throttling. Thermal throttling itu jadi si performance-nya bakal turun, yang ngebikin main Genshin Impact jadi punya frame rate yang lebih rendah dan juga jadi ada stutter. Tapi menurut gue masih playable kok, cuma nggak bakal se-enjoyable sebelumnya. Tapi guys, itu hanya terjadi kalau misal kalian main game berat ya, kayak Genshin Impact. Kalau misal main game enteng kayak Mobile Legends atau PUBG Mobile, nggak ada masalah kok. Nah terus untuk main game rhythm kayak Bandori atau Love Live, overall sangat enak banget. Berkat refresh rate-nya yang tinggi dan juga stok OS Android, layar jadi kerasa super responsif dengan touch dan audio delay yang sangat akurat. Nggak ada sama sekali audio delay. Overall untuk gaming performance-nya di Sharp Aquos R3 menurut gue udah super solid. Enak banget. Masih sangat nyaman di tahun 2021. Nah selanjutnya untuk si UI experience-nya atau UI performance, dia itu pakai Android 10, jadi kalau misalnya kita ke setting, dia tuh sayangnya masih di Android 10. Dan kalau misalnya kita klik sistem update-nya, udah nggak dikasih update lagi, dan update terakhir yang dikasih itu bisa kita lihat November 2020. Yang bisa dibilang udah cukup lama banget, dan gue bisa confident bilang kayaknya nggak bakal dikasih update baru deh. Tapi kalau misalnya kalian tahu Sharp bakal ngasih update baru, kan bisa komen di bawah. Tapi at least walaupun dia stuck versi Android-nya, dia pakai stok Android. Jadi memang masih kerasa sangat enteng dan super snappy, kayak iPhone. So ya, untuk si UI performance sendiri ini masih kerasa seperti flagship level banget, even di tahun 2021. Mau dipakai buat multitasking, buka aplikasi secara bersamaan kayak 4-5 aplikasi masih kerasa cukup smooth, dan juga launching aplikasi masih kerasa sangat cepat, sangat instan, dan juga navigasi di aplikasinya tersebut masih kerasa lumayan responsif. Terus untuk si DRM info-nya, kalau misalnya kita ke DRM info, dia itu di Widefine L1, very nice, dan juga dia sudah support 120Hz refresh rate, Dolby Vision, dan HDR10. Yap, udah support Dolby Vision. Yang artinya kalau mau nonton Netflix atau streaming service lainnya, bisa di resolusi paling tinggi dan bisa dapat kualitas video yang sangat bagus. So ya, yang terakhir mari kita bahas kelemahan dari HP ini, yaitu si battery life-nya. Baterainya tuh untuk standar 2021 memang kelihatan kecil banget. Layar 120Hz 2K display, ditambah lagi paket chipset flagship, Sharp hanya ngasih baterai ke R3 tuh sekitar 3400 mAh aja. Sangat kecil, tapi at least dia udah support Power Delivery 2.0. Dan ini memang kelihatan kok. Walau Sharp Aquos R3 tuh bisa tahan full 1 hari dengan pemakaian gue yang enteng, hanya sosmed dan nonton video aja. Tapi screen on time sendiri bisa kita lihat kalau misalnya kita ke Photos dan ke Library, terus kita ke Screenshot. Dia itu hanya dapat screen on time sekitar 6 jam 30 menit. Yang pada zamannya memang kelihatan sangat impresif. Tapi untuk zaman 2021 yang dimana HP udah bisa dapat screen on time sekitar 8-10 jam, memang sedikit underwhelming. Tapi menurut gue sih acceptable lah. Gue nggak ada masalah sama sekali, 6 jam 30 menit udah cukup bagus. Dan untuk si charging speednya pakai charger bawaan, gue ngecas dari 20% sampai 100% tuh hanya sampai 1 jam 51 menit. Lumayan lama, karena si charger bawaannya tuh kalau nggak salah hanya sampai 10 watt aja. Kalian harus beri charger bawaan atau charger tambahan biar dapat fast charging. So ya, cuma segitu aja videonya, langsung aja kita ke konklusinya. Untuk konklusinya menurut gue Sharp Aquos R3, untuk harganya yang sekarang cuma 3 jutaan, ditambah lagi garansi resmi, dan kondisinya yang baru, plus dikasih spek flagship yang bisa bersaing dengan HP zaman sekarang sekalipun, atau HP zaman sekarang yang harganya lebih mahal dikit, overall gue sangat rekomen banget Sharp Aquos R3. Karena HP tersebut tuh punya layar 2K 120Hz yang sangat gorgeous dan sangat snappy, performa Snapdragon 855 yang masih sangat cepat dan efisien, kualitas dual speaker yang sangat bagus, ada headphone jack, dan juga stok OS Android yang personal gue sangat suka. Dan apakah gue lebih rekomen HP ini daripada Poco X3?
Pro, jawabannya tergantung sih. Karena masing-masing punya plus minus sendiri. Kalau misal kalian mau baterai yang lebih awet, lebih gede, lebih awet, dan juga software support yang lebih bagus, Poco X3 Pro lebih bagus. Tapi kalau misal kalian ingin kualitas build quality yang premium, layar yang sangat bagus, dan juga video recording yang superior, menurut gue Sharp Aquos R3 lebih bagus. Tapi ya, seperti biasa, kalau kalian beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan ya guys, cuma segitu aja videonya. Seperti biasa, kalau kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini, Hatsune Miku, gue udah taruh linknya di deskripsi. Jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching. We'll see you in another video. Bye.